Era perkembangan sistem komunikasi Indonesia, yaitu yang pertama ada di era prakolonial komunikasi yang dimana didominasi tradisi secara lisan, upacara adat, kesenian seperti wayang, yang dimana kerajaan masih menggunakan utusan prasasti dan naskah lontar untuk administrasi jalur perdagangan antara Nusantara dengan membentuk komunikasi antar etnis dan antar wilayahnya. Yang kedua ada di masa kolonial Belanda yang munculnya sistem komunikasi itu secara modern. Contohnya seperti percetakan dan surat kabar, misalnya seperti medan prijaji, simbol, telegraf, dan sistem pos yang modern. Serta radio juga sudah hadir untuk pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sensor seperti press bradle untuk mengontrol media. Juga Pers Indonesia tumbuh menjadi alat perjuangan nasional. Yang ketiga ada pendudukan Jepang yang berada di era tahun 1942 sampai 1945 yang dimana semua media dimonopoli Jepang. Radio hanya digunakan untuk propaganda bahasa seperti bahasa Indonesia diperkuat di sekolah dan administrasi memupuk nasionalisme. Yang keempat ada awal kemerdekaan Orde Lama tahun 1945 sampai 1965 yang dimana RRI berdiri dan menjadi media perjuangan seperti kantor berita antara menjadi sumber berita nasional, surat kabarnya sudah berkembang pesat dan sering terafiliasi partai politik, serta media sudah dipengaruhi situasi politik yang sangat dinamis. Yang kelima ada Orde Baru di mana modernisasi komunikasi besar-besaran seperti satelit Palapa pada tahun 1976 memperluas jangkauan TV dan telepon nasional seperti TVRI sebagai alat propaganda negara, dan tahun 1989 sudah hadir TV swasta pertama yang dimana perkembangan awal komputer dan internet itu sudah sangat kuat melalui pemberedalan media dan regulasi ketat. Yang keenam ada era reformasi tahun 1998 sampai 2010 di mana kebebasan pers dijamin. Di Undang-Undang Pers tahun 1999, jumlah media cetak, radio, dan TV itu sudah melonjak. Internet mulai menjadi sumber informasi utama dan portal berita online berkembang cepat. Dan sekarang ada di era digital 2010 sampai sekarang di mana smartphone dan internet mobile mengubah pola komunikasi seperti dari media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube itu sudah menjadi platform utama informasi di mana pemerintah itu mengembangkan layanan digital yang disebut e-government. Dan seperti tantangan baru itu hoax, polarisasi, dan banjir informasi itu seperti ringkasan inti dari prakolonial lisan dan tradisionalnya seperti kolonial percetakan, telegraf, pos, radio, RRI, dan media nasional lainnya. Jadi perkembangan sistem komunikasi Indonesia itu berada dari tahap-tahapan. Yang pertama itu ada tahapan di era reformasi di tahun dari 1999 ke 1989 itu semakin lama semakin meningkat dan semakin bagus.